Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sahrizal Pahlawi. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Dalam hari ini mitigasi bencana gempa. Kenapa saya khususkan mitigasi di bencana gempa? Karena kita ketahui bersama bahwa bencana itu tidak hanya bencana gempa saja yang terjadi, melainkan ada banjir, mitigasi dari banjir, mitigasi dari perubahan iklim, mitigasi dari kerusakan lingkungan, mitigasi dari kerusakan alam dan kebakaran dan sebagainya. Artinya semua bencana itu memiliki mitigasi. Apa itu mitigasi? Kita akan membahasnya pada malam hari ini. Kali ini saya akan membaca sebuah jurnal tulisan dari tulisan jurnal yang saya kutip dari kompasiana.com dengan judul Belajar Mitigasi Gempa ala Jepang. Tulisan ini atau jurnal ini ditulis oleh Dr. Insinyur Vina Serevina MM Nurul Fatimah. Beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Jakarta pada jurusan pendidikan fisika atau program studi pendidikan fisika. Saya langsung saja. Dilihat dari letak geografis, Indonesia dan Jepang berada di kawasan cincin api. Cincin api Pasifik atau disebut Ring of Fire. Cincin api Pasifik sendiri adalah gugusan gunung berapi yang terletak di Samudra Pasifik, di mana hal ini menyebabkan sering terjadinya bencana seperti gempa bumi dan gunung meletus. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan khusus untuk menanggulangi permasalahan ini. Sebagai wilayah yang rawan bencana, wajar jika kedua negara memiliki cara untuk mengawasi maupun menanggulangi bencana. Pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi terjadinya bencana, salah satu caranya adalah mitigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan bahwa pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Atau dapat dikatakan mitigasi adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Contoh, kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa. Mitigasi sendiri bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari adanya bencana, khususnya untuk para penduduk. Mitigasi juga dijadikan landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan yang meminimalisir kerusakan akibat gempa. Mitigasi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak dan risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Jika melihat usaha pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana dapat dikatakan cukup baik, seperti penyaluran logistik terhadap korban bencana alam berupa obat, makanan, serta pembuatan tenda-tenda pengungsian. Namun sampai saat ini, Indonesia masih tertinggal dengan cara mitigasi di Jepang. Contohnya, dalam hal peringatan dini jika terjadi bencana alam terutama gempa bumi, terlebih lagi masih banyak penduduk Indonesia yang masih belum paham dan familiar mengenai cara menghadapi bencana dan menjadi panik jika gempa terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar bagaimana cara melakukan mitigasi gempa bumi. Bagaimana penduduk Jepang dilatih sigap menghadapi gempa agar dapat meminimalkan jumlah korban dan kerusakan.
Jadi para pemirsa dimanapun saja berada, dapat secara sederhana mitigasi adalah apa yang harus dilakukan sebelum terjadinya bencana. Nah, kalau pada malam hari ini kita membahas tentang bencana gempa, berarti mitigasi adalah mitigasi gempa adalah apa yang harus kita lakukan, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum terjadinya gempa. Semacam memprediksi dalam artian memprediksi ketika terjadi gempa, ini yang harus dilakukanlah 1, 2, 3. Seperti yang dilakukan oleh negara Jepang. Apa saja yang dilakukan negara Jepang untuk mengantisipasi terjadinya gempa? Berikut saya sampaikan. Yang pertama, ada rumah tahan gempa. Untuk memastikan keselamatan penduduk, rumah-rumah penduduk yang baru dibangun harus dirancang agar tahan terhadap gempa. Dengan begitu, gempa bumi yang kuat pun tidak mudah untuk merobohkan rumah tersebut. Di Jepang, sekitar 87% dibangun di Tokyo, sekitar 87% bangunan di Tokyo mampu bertahan terhadap guncangan gempa. Karena semua bangunan harus mengikuti 2 persyaratan ketat dari pemerintah, yaitu bangunan dijamin tidak akan runtuh karena gempa dalam 100 tahun ke depan, serta bangunan dipastikan tidak akan rusak dalam 10 tahun pembangunan. Hal ini dilakukan karena bangunan yang runtuh merupakan salah satu penyebab cedera dan kematian paling banyak, selain untuk meminimalisir korban jiwa. Rumah ini juga bisa mengurangi kerugian yang diakibatkan dari gempa. Hal ini sangat sesuai dengan pendapat para ahli di Indonesia yang mengatakan bahwa gempa itu tidak menyebabkan kematian. Akan tapi yang menyebabkan kematian adalah efek turunan dari gempa itu sendiri. Misalnya salah satunya adalah bangunan yang runtuh. Maka perlu kiranya pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan dalam hal pembangunan apapun di Indonesia itu harus dilakukan dengan standar tahan gempa, dengan standar bangunan tahan gempa. Ya, bagaimana caranya? Ya, dengan membuat undang-undang tentunya. Karena selama ini kita ketahui bersama bahwa ketika penduduk ingin membangun bangunan dalam hal di rumah itu kan tidak ada kontrol sama sekali, dibebaskan mau bangun rumah seperti apa, modelnya apa, bahannya apakah sesuai standar atau tidak, itu kan tidak diperhatikan. Sehingga ketika terjadi gempa, tidak heran bangunan tersebut runtuh dan mengakibatkan korban jiwa. Seperti yang terjadi saat ini di Cianjur, ada 318 orang meninggal per hari Sabtu kemarin, tanggal 26. Itu sudah 318 orang, yang belum ditemukan itu ada 14 orang, dan 30% dari korban tersebut merupakan anak-anak. Sungguh sangat disayangkan karena mereka merupakan calon generasi penerus bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Sehingga perlu kiranya pemerintah dalam hal ini membuat regulasi terkait dengan bangunan-bangunan atau konstruksi yang ada di Indonesia, terutama rumah-rumah penduduk. Kalau rumah-rumah orang kaya, terus gedung-gedung bertingkat, saya yakin hal tersebut sudah sesuai dengan standar tahan gempa. Tapi di kampung-kampung seperti kampung saya, terus seperti di Cianjur yang terjadi saat ini kan rata-rata rumah-rumah penduduk itu sudah luluh lantah, sudah hampir rata dengan tanah. Bahkan ada yang viral kemarin, bagaimana seorang anak tertimbun di dalam rumahnya selama 3 hari yang bernama Aska itu. Dia bisa bertahan hidup di bawah runtuhan rumahnya selama 3 hari. Dan ibunya sudah meninggal. Kita turut prihatin terhadap kondisi ini. Sekali lagi, bangunan ini harus menjadi perhatian utama pemerintah. Memang ini membutuhkan biaya yang tidak banyak, tapi biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi perlu
perlu dilakukan, pemerintah harus berkorban. Membangun IKN saja mampu, apalagi membangunkan rumah untuk para penduduk terutama yang miskin-miskin. Kalau orang kaya itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Mereka mampu membuat bangunan tahan gempa untuk 100 atau 200 tahun yang akan datang mungkin. Yang kedua, setiap ponsel pintar di Jepang sudah dipasang dengan sistem peringatan gempa bumi dan tsunami. Peringatan akan sampai ke pemilik ponsel pintar sekitar 5-10 detik sebelum bencana terjadi. Dengan demikian, penduduk masih memiliki waktu untuk segera mencari perlindungan diri, seperti berlindung di bawah meja. Di Indonesia sendiri, sistem ini tidak familiar di kalangan penduduk, karena di Indonesia harus mendownload aplikasi khusus yaitu BMKG yang berisi informasi mengenai cuaca sampai peringatan bencana. Dan tidak banyak penduduk Indonesia yang menggunakan aplikasi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu, artinya sekarang hampir semua penduduk sudah memiliki telepon pintar atau smartphone. Saya pikir pemerintah juga harus mengeluarkan regulasi kepada pabrikan smartphone itu agar menginstal atau memasang aplikasi terkait dengan gempa ini. Bukan sifatnya pilihan. Seperti ini seperti sekarang. Siapa yang menginstal BMKG dia itu dipersilahkan, siapa yang tidak juga tidak apa-apa. Artinya harus dibuatkan regulasi aturan bahwa pabrik smartphone atau pabrik ponsel itu harus menyediakan layanan informasi gempa di setiap ponsel, diwajibkan. Agar apa tujuannya? Ya agar masyarakat familiar ya. Seperti contohnya kan YouTube. YouTube dia sudah menyetel, sudah menyatu dia dengan HP. Artinya tidak ada satupun HP yang tidak memasang aplikasi YouTube. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau diwajibkan, tidak ada satupun ponsel yang tidak menginstal aplikasi BMKG misalnya. Itu kan, meskipun kita jarang memperhatikan aplikasi tersebut, akan tapi kalau sudah tersetel di HP kita, diinstal di HP kita, paling tidak itu akan membuat kita familiar, akrab dengan aplikasi tersebut, sehingga kita bisa mengantisipasi bencana yang khususnya gempa. Di sana kan di BMKG, di situs BMKG itu terdapat informasi tentang banjir, tanah longsor, termasuk gempa dan lain-lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mungkin tidak ada di Indonesia dan tidak bisa dilaksanakan. Yang ketiga adalah kereta cepat Jepang atau Shinkansen, moda transportasi yang terkenal di Jepang dan kecepatan dan ketepatan waktunya, memiliki sensor gempa yang akan menghentikan laju kereta yang bergerak untuk memastikan keselamatan penumpang. Setiap kereta berhenti saat gempa-gempa mengguncang. Pada saat gempa besar menghantam, kereta peluru benar-benar berhenti sehingga tidak ada korban terluka atau bahkan tewas. Ya, terus ketika gempa muncul, ini bisa juga dilaksanakan ya. Kita memiliki kereta meskipun tidak secanggih seperti yang di Jepang, tapi saya pikir dari sekarang sudah harus perlu direncanakan hal seperti ini. Karena jangan sampai ketika ketika penduduk naik kereta, terus kereta api misalnya terus terjadi gempa, kemudian kemudian keretanya tidak berhenti saat terjadi gempa, itu kan terus kalau tiba-tiba si gempa ini kereta ini terbalik, ada ratusan orang yang ada dalam kereta tersebut dan sangat rentan untuk menjadi korban. Terus selanjutnya ketika gempa muncul, seluruh siaran TV langsung beralih pada siaran gempa. Penduduk dipastikan mendapatkan informasi yang cukup untuk tetap aman. Informasi itu juga berisi bagaimana cara mencari perlindungan, apakah gempa menyebabkan tsunami, sehingga masyarakat masih punya waktu untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi atau menjauh dari daerah yang berpotensi terkena tsunami. Itu di Indonesia juga alhamdulillah baik. Kalau yang ini sudah
sudah dilaksanakan. Kita tidak tahu apakah ini sesuai apakah ada regulasinya atau tidak. Tapi yang jelas ketika terjadi gempa atau banjir, biasanya stasiun TV itu akan langsung beralih ke isu-isu yang terkait seperti gempa pada saat ini. Kita saksikan di TV hampir tiada hari tanpa berita gempa. Ketika Idul Fitri, tidak tiada hari tanpa ada informasi pelaksanaan ibadah haji. Ketika bulan Zulhijjah, tidak ada hari tanpa ada informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji misalnya. Selanjutnya, pemerintah Jepang memberikan panduan tentang cara bertahan terhadap bencana alam. Ransel darurat yang berisi senter, obat-obatan, selimut, masker, tali, radio, toilet portable, dan sejumlah makanan disediakan di setiap rumah tangga. Peralatan darurat itu cukup untuk bertahan hidup selama 3 hingga 7 hari. Setiap pusat evakuasi seperti ruang olahraga di sekolah dilengkapi dengan helm, selimut, senter, makanan, dan sebagainya untuk melayani kebutuhan masyarakat yang mengungsi. Ibu rumah tangga di Jepang memainkan peran penting terhadap penanganan bencana. Gempa biasanya berdampak pada pipa gas yang bisa menyebabkan ledakan dan kebakaran. Mereka dilatih untuk mematikan gas dan listrik, serta cara membuka pintu yang sulit dibuka akibat gempa. Sehingga saat terjadi gempa, para ibu dapat menyelamatkan diri dan dapat meminimalkan akibat gempa bumi seperti kebakaran. Para ibu juga memiliki tugas penting lainnya, yaitu memeriksa ransel darurat secara reguler dan mengganti barang-barang yang sudah kedaluarsa. Seperti yang telah diketahui, pelatihan dini di sekolah Jepang sangatlah bagus. Mereka mengajarkan hal yang tak kalah penting pada murid-murid di sekolah, yaitu untuk tanggap ketika menghadapi gempa. Sejak dari usia dini, anak-anak dilatih mencari tempat perlindungan dan bagaimana bisa aman jika gempa melanda wilayah mereka. Metode yang paling umum diajarkan yaitu berlindung di bawah meja dan menahannya dengan kaki sampai gempa berhenti. Jika sedang bermain di luar, anak-anak diminta untuk berlari ke ruangan terbuka untuk menghindari bangunan yang roboh. Ponsel pemadam kebakaran juga melatih anak-anak untuk mengidentifikasi getaran gempa dengan alat simulator. Nah, ini konon ceritanya untuk anak-anak di Jepang itu ketika mereka berangkat sekolah, mereka memakai sepeda, mereka diwajibkan memakai helm. Ya, salah satu tujuannya sebagai mitigasi bencana gempa ini. Dan anak-anak paling efektif untuk menanamkan hal-hal semacam ini karena ketika itu diajarkan di sekolah, ya sekolah adalah tempat pendidikan, itu diajarkan mitigasi seperti ini secara serius tentunya seperti yang dilakukan di Jepang. Maka itu akan mereka jadikan sebagai nilai-nilai yang akan mereka terapkan dalam kehidupannya di kemudian hari. Ketika ini diajarkan di sekolah, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, tentu ini kan akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya sekolah adalah salah satu cara mitigasi terbaik yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Di sekolah tempat orang menuntut ilmu, salah satu ilmu yang harus dituntut adalah tentang mitigasi bencana ini, terkait mitigasi gempa. Terakhir, terowongan penguras air Jepang memiliki saluran penguras air di pinggiran kota Tokyo. Di bawah lapangan sepak bola atau skate park, saluran ini mengumpulkan air banjir yang disebabkan oleh siklon dan tsunami, kemudian mengalirkannya ke Sungai Edo. Jika wilayah terkena gempa bumi dan memicu tsunami, kota akan terhindar dari banjir besar. Namun butuh waktu 13 tahun untuk membangun proyek senilai 3 miliar dolar AS itu. Belajar dari berbagai sejarah gempa yang menghancurkan Jepang, kini Jepang menjadi negara paling siap menghadapi gempa. Pelatihan mitigasi gempa bumi telah diberikan sejak anak-anak hingga dewasa. Mereka melakukan latihan rutin untuk memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi.
Tidak hanya itu, banyak furnitur yang menawarkan ukuran yang cukup besar untuk dijadikan tempat berlindung ketika gempa terjadi. Mereka juga memperingati 19 November sebagai Hari Pencegahan Bencana. Hari ini dimanfaatkan warga Jepang untuk secara rutin mengisi stok makanan dan tas siaga bencana mereka. Melihat dari cara Jepang melakukan mitigasi dengan baik, Indonesia juga dapat belajar cara mitigasi tersebut dari Jepang. Dimulai dari memberikan pelatihan mitigasi gempa bumi kepada warga di daerah yang rawan gempa, terutama dalam hal daerah yang aman bencana, serta langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Memberikan sosialisasi kepada seluruh warga untuk menyiapkan ransel darurat sebagai persiapan jika terjadi bencana, tempat posko bencana di daerah rawan, dan lain sebagainya. Dan untuk pemerintah dapat memperbaiki sistem peringatan dini bencana agar semua warga melihat peringatan tersebut sebelum bencana datang dan sempat menyelamatkan diri. Karena penting sekali untuk memperbaiki mitigasi menjadi lebih baik agar dampak yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi ini dapat diminimalisir baik dari segi materi maupun korban jiwa. Jadi seperti itulah cara mitigasi mitigasi gempa ala Jepang. Saya pikir ini sangat baik untuk ditiru. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengirim beberapa ASN ke Jepang untuk belajar mitigasi bencana. Semoga ini menjadi awal yang baik dalam rangka antisipasi gempa ini sendiri. Sekarang ASN Jawa Barat dikirim ke sana. Mudah-mudahan ini akan diikuti oleh pemerintah pusat untuk dijadikan sebagai program menyeluruh bagi untuk guna mempersiapkan mitigasi gempa yang baik ala Jepang untuk diterapkan di Indonesia. Tentu untuk mendapatkan cara yang terbaik adalah kita harus belajar dari negara yang paling baik dan yang paling siap dalam hal persiapan mitigasi gempa ini. Semoga ini menjadi pelajaran dan kegiatan seperti ini ya, mengirim ASN atau mengirim utusan untuk belajar ke Jepang terkait mitigasi gempa ini juga akan diikuti oleh pemerintah-pemerintah lain, karena sejatinya seluruh Indonesia ini adalah merupakan wilayah yang sangat rawan gempa. Dan tentunya sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi pemerintah. Semoga lebih sigap lagi dalam mengatasi dan mengantisipasi gempa ini sendiri. Akhir kata, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.